Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya peserta KKNDR Kecamatan Mendo Barat, Pusko 3 tahun 2020, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di video ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, sebelum menonton video ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama simak videonya. Selamat menonton semuanya. Moderasi beragama. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Misalnya, dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, yaitu orang yang menengahi proses jalannya diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sikap berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan takut. Sikap dermawan juga baik karena ia berada antara sifat boros dan sikap kikir. Nah, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara beragama jalan tengah atau cara pandang kita dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim dan berlebihan. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalani ajaran agama yang dianutnya. Orang yang mempraktikkan moderasi beragama disebut moderat. Tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Adapun contoh dari sikap beragama yang berlebihan, contohnya ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya dengan pemeluk agama yang sama, hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Dan ada juga contoh sikap yang ekstrim dalam beragama. Misalnya, seseorang yang menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Nah, dari sikap itu semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama, yang pertama, adil. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Yang kedua, berimbang. Sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seseorang moderat yakni bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Nah, di manakah posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim yang dimaksud? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal ataupun nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Nah, apakah moderasi beragama itu sama dengan toleransi? Jadi, toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama.
Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga orang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan dari tadi bahwa moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai moderasi beragama. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.